Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Cynthia dan juga masih bersama narasumber kita hari ini Dr. Henry Suhendra, spesialis ortopedi yang merupakan Ketua Vitamin D Society Indonesia. Halo Dr. Henry. Halo juga. Halo dokter. Kita lanjutin lagi ya dokter ya. Tadi kita masih berbicara soal dosis ya dokter ya. Ya. Nah jadi tadi dari macam-macam referensi berbagai macam dokter ya. Jadi berapa dokter kadar yang baik ini sebenarnya? Jadi makanya sebenarnya yang lebih penting itu bukan dosis harian berapa. Selalu pasien bertanya, saya harus minum berapa sih dok? Harus minum berapa? Sebenarnya starting dose ya, mulainya itu adalah 5.000. Kenapa dipakai 5.000? Karena target kita itu dalam darah harus mencapai 80 sampai 100. Baru itu dikatakan normal tinggi. Nah, 80 sampai 100 itulah kadar yang dikatakan meningkatkan imunitas kita. Dahulu sebelum ada COVID, dikatakan kadar 80-100 inilah yang bersifat melindungi terhadap penyakit jantung, terhadap 17 macam kanker, gitu. Dan sekarang ya melindungi terhadap COVID-19. Gitu. Jadi harus dicapai 80-100. Dan dari kepustakaan, untuk mencapai kadar 80-100, itu dibutuhkan minimal dosis harian 5.000 IU. Makanya cobalah pertama dengan 5.000 IU, berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, kemudian dicek kadar darahnya. Sudah sampai belum? Kalau belum, itu bisa ditingkatkan menjadi 10.000. Dan 10.000 itu sekarang sudah dianggap NOAEL. NOAEL. Itu artinya apa? No Observed Adverse Effect Level. Jadi itu level yang tidak memberikan efek samping. Itu 10.000 sudah. Jadi jangan takutlah. Untuk meyakinkan lagi, pasien kita beritahu bahwa 10.000 itu adalah 250 mikrogram. 1/4 mili saja, itu kecil sekali. Apakah itu menyebabkan keracunan nanti, atau toksisitas, atau overdosis? Tidak. Tidak pernah itu bisa menyebabkan keracunan. Keracunan vitamin D itu menyebabkan hyperkalsiemia. Jadi kalsium dalam darah banyak. Tentunya kalau kalsium berlebihan dalam darah itu bisa menyebabkan penyumbatan jantung, menyebabkan batu ginjal, dan lain-lain. Dan itu memang tentu kita tidak berharap terjadi ke sana. Tetapi untuk mencapai terjadi keracunan itu, perlu dalam darah 300 nanogram per mililiter, kadar vitamin D ya. Makanya ada persatuan vitamin D di luar, namanya Vitamin D Council di UK, di USA juga ada. Itu membatasi bahwa toksisitas itu hati-hati di 150. Padahal itu dalam penelitian itu 300. Supaya ada safety margin, mereka arbitrary, jadi secara kesepakatan. Ahli-ahli itu memutuskan tulis aja 150 lah. Jadi kalaupun 150 masih kelebihan ya nggak apa-apa, karena sebenarnya yang bahaya itu 300. Yang kita targetkan itu cuma 80-100. Jadi untuk mencapai 150 apalagi 300 susah sekali. Karena ada banyak hal yang menurunkan vitamin D. Nah, apa saja nanti kita sebutkan ya. Jadi gini, sebelum ada pandemi COVID-19, itu pandemi vitamin D sudah lama. Kenapa? Pertanyaan kita akan jawab gini aja. Siapa sih yang jemuran coba? Orang bilang itu di negara barat yang turun. Ternyata di tropis juga kayak kita juga turun. Apalagi ibu-ibu. Nona-nona yang cantik-cantik ini. Mana mau udah jemur-jemur? Enggak ada kan? Jadi tetap aja. Kemudian kita melihat ke daerah Timur Tengah, katakan. Orang yang berhijab, wanita yang berhijab itu kan malah ketutup semua. Malah vitamin D-nya turun. Jadi walaupun di tengah yang panas begitu mataharinya, jadi nggak dipakai mataharinya, pakaiin baju semua ketutup ya nggak bisa. Jadi banyak faktor yang menurunkan. Obat-obatan juga banyak yang menurunkan. Saya sebutkan sekarang atau nanti segmen terakhir. Oke, nanti deh kayaknya dokter ya. Biar penasaran ya. Biar penasaran. Apa saja yang menurunkan kadar. Biar lebih nafsu dia. Oke, berarti dokter, kadar ini ada kaitannya nggak sih dokter dengan umur? Misalnya yang umur saya berbeda kadar yang baiknya dengan umur yang di atas 40 misalnya. Tidak, sama. Sama aja? Ya, sama. Cuman yang berbeda mungkin pada bayi-bayi berumur 1 tahun sampai 3 tahun, ya, target kita nggak terlalu tinggi, sampai 60 aja. Kalau di atas itu sudah sama.
Berarti kalau misalnya untuk mengecek apakah kita sudah memiliki vitamin D yang baik itu balik lagi ke tadi ya dokter ya, mengecek darah tadi ya. Darah itu sebut aja, kalau ke laboratorium bilang mau periksa darah vitamin D. Kalau mereka nggak ngerti itu tulisannya 25 OH vitamin D. Jadi kayak gini tulisannya. Saya tulisin ya. Saya tulisin supaya dilihat agak besar. Orang kan bertanya, itu periksa darahnya apa? Nah, ini tulisannya gini. Mesti tulis besar ya supaya kelihatan. Betul, boleh dokter. Nah, jadi mintanya ini namanya untuk, tapi sebenarnya dia namanya vitamin D. Kalau laboratorium agak pintar udah tahu lah. Tapi kalau belum pintar ya kasih lihat ini. Jadi tulisan rumus kimianya tuh ini. Saya lihat nggak? 25 OH vitamin D. Nah, itu minta. Karena di kertas laboratorium itu ada, tinggal dicek aja gitu, dicontreng aja. 5 hidroksi vitamin D. Tapi banyak nggak ya dokter orang yang menyadari untuk memeriksa kadar vitamin D di dalam tubuh? Iya, sekarang ini mulai lumayan karena dokter pun juga mulai tahu. Sebenarnya vitamin D itu di Indonesia saya pelopornya. Karena seperti itu video saya di YouTube itu tahun 92 saya ada penelitian di Surabaya mengenai kadar vitamin D. Waktu itu tidak ada orang yang tahu. Sehingga pada saat saya pindah ke Jakarta tahun 92, saya mau memeriksakan vitamin D saya sendiri dan beberapa pasien, itu rumah sakit tidak ada yang bisa periksa. Laboratorium yang terbesar pun saya nggak mau sebut namanya karena ini iklanin dia dong ya. Ada laboratorium terbesar lah. Itu sampai telepon saya menanyakan ini pemeriksaan apa? Karena kita tidak punya zatnya, reagensnya. Sehingga saat itu tahun 92 ya, dikatakan demikian. Tidak ada dokter atau guru besar di Jakarta yang periksa ini. Ini pemeriksaan apa? Kita nggak ada zatnya. Saya bilang ini perlu. Jadi kita kirim ke Singapura saat itu. Jadi lama, aku baru datang hasilnya dan bayarnya mahal sekali. Kalau sekarang kan udah relatif murah lah. Jadi dari dulu memang pertama saya, kemudian ya apalagi mengenai COVID terakhir ini mulai banyak yang tahu. Karena itu besar sekali pengaruhnya. Kayak contoh ya, vitamin D yang tidak disadari adalah kalau vitamin D kita rendah pada bayi-bayi itu alergi semua anaknya. Itu yang terjadi pada cucu saya. Ya, dia minta maaf kalau kita ke dokter anak, ya nanti barangkali dikasih obat anti alergi, tapi berulang-ulang. Nah, contohnya cucu saya ada dua-duanya wanita, 1 2 tahun, 1 3 tahun. Setelah saya kasih vitamin D 1 tahun terakhir, itu sudah 6 bulan tidak pernah dia batuk pilek, tidak pernah. 6 bulan tidak pernah loh batuk pilek. Sebelum diberikan vitamin D, sampai anak-anak itu kan, kalau kita lihat praktek dokter anak kan anak-anak batuk pilek bolak-balik ini enggak, karena kita berikan daya tahan tinggi. Makanya sekarang vitamin D juga perlu sekali pada wanita hamil. Jadi pada saat wanita hamil itu vitamin D-nya harus bagus. Kalau tidak janinnya payah. Janinnya muncul dengan gangguan alergi sampai autis, itu dikatakan teorinya karena vitamin D yang rendah. Oke, jadi memang penting sekali ya dokter ya vitamin D. Tadi belum nikah lagi, nah kalau sudah mau nikah, cek darahnya. Apalagi waktu mau hamil, mesti cek. Nah, dalam keadaan itu juga vitamin D yang rendah pada wanita itu menyebabkan infertilitas kan. Susah punya anak. Oke. Bisa punya anak, coba cek vitamin D-nya. Banyak juga berarti ya dokter ya faktor-faktor akibat dari ketika kita kekurangan vitamin D ini. Oh jelas. Sekarang contoh itu pada wanita ya, karena telur tidak bagus. Pada prianya spermanya kurang bagus kualitasnya. Bagaimana bisa dapat anak? Makanya kalau itu sekarang ya, kan kalau mau nikah itu kan periksa, ada tuh pemeriksaan pranikah. Betul. Itu yang vitamin D dimasukkan. Cek vitamin D-nya. Karena tujuan nikah kan salah satu punya keturunan, toh. Betul. Bahkan ada kaitannya dengan itu ya, fertilisasi tadi ya dokter ya, vitamin D ini. Mungkin orang-orang banyak nggak tahu nih dokter ya. Banyak nggak tahu. Ada beberapa dokter, teman saya sudah tahu. Karena hamil juga, itu pasien yang ibu hamil dikasih vitamin D. Bahkan kan ibu hamil itu perlu vitamin D banyak karena itu 2 orang kan, dua. Betul. Ada penumpangnya di dalam ini. Oke, baik. Nah dokter, kalau misalnya
kan ada penyakit lupus ya dokter ya yang memang tidak bisa terkena sinar matahari dokter. Berarti itu satu-satunya sumber yang bisa digunakan adalah suplemen ya dokter ya? Suplemen. Jadi lupus itu salah satu penyakit autoimun. Autoimun itu obat vitamin D-nya tinggiin lah. Penyakit autoimun itu sebenarnya tidak ada obatnya kan selama ini. Dan kalau kita lihat Prof, ada satu profesor Manuel Pinto Coelho dari Portugal. Ya, dia bilang begini, kata-katanya yang sangat penting itu disebutkan. Dia tulis gini, many drugs that are taken try to imitate the function of high dose vitamin D. Terjemahannya gini, banyak obat-obat yang kita minum itu sebenarnya mau meniru kerja vitamin D dosis tinggi. Jadi pakai obat, padahal dengan vitamin D masalahnya bisa selesai. Contoh, kalau kita vitamin D kita tinggi, tekanan darah kita tidak naik. Itu. Gula darah kita tidak naik. Itu. Jadi kalau kita tidak peduli dengan vitamin D yang merupakan satu pencegahan, pelan-pelan vitamin D, pelan-pelan tekanan darah naik misalnya. Nanti kalau ke dokter dikasih obat lah untuk mengurangi tekanan darah kan. Padahal itu bisa dijaga, kalau tetap baik. Ya tentu ada faktor lain, tidak hanya vitamin D kan. Anda olahraga dan sebagainya, itu bisa dijaga, tensinya nggak naik. Jadi vitamin D itu sangat membantu. Makanya tadi dibilang, kalau kadarnya 80-100, itu melindungi Anda terhadap kelainan jantung dan kanker. Oke, baik. Oke, terima kasih Dokter Hendrik. Kita lanjut lagi nanti di segmen yang terakhir ya dokter, ya masih ada segmen yang terakhir. Untuk sahabat Eljon ada di rumah, jangan kemana-mana karena saya dan juga Dokter Hendri akan kembali lagi di segmen yang terakhir, tetap di Eljon Medical Forum. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Eljon.